Halo guys, kembali lagi di channel Kelas Ino. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan memberikan atau membuatkan tutorial bagaimana caranya mengamankan data-data kalian sebelum melakukan instalasi ulang Windows atau laptop kalian yang lainnya. Banyak dari kita sebagai mahasiswa atau pengguna Windows atau pengguna laptop atau PC yang memang masih awam di bidangnya, maka pada video kali ini kalian harus melihat dan jangan men-skip videonya supaya kalian bisa memahami kenapa data-data kalian pada saat instalasi ulang itu akan terhapus. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini laptop saya dan di sini ada local disk C dan local disk D. Nah, di mana local disk C ini digunakan untuk sistem Windows-nya dan aplikasi-aplikasi lainnya. Apabila kalian melakukan install ulang aplikasi atau Windows, maka secara default itu akan diarahkan ke local disk C ini, teman-teman. Nah, jadi kalian pada saat mau melakukan install ulang aplikasi, entah itu kebutuhan kuliah, entah itu kebutuhan kantor, sekolah, nah maka tolong diperhatikan pada saat kalian akan melakukan instalasi untuk direktori penyimpanan filenya itu, kalian harus diperhatikan. Nah, kalau secara default itu akan disimpan di C ini, teman-teman. Coba kita lihat di C. Nah, di sini biasanya ada di program file. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di laptop aku, teman-teman. Nah, di sini ada local disk D. Local disk D ini dimana saya gunakan untuk data-data pribadi saya ya. Nah, sini cuma ada 2 disk karena kenapa di sini saya menggunakan SSD 256 GB itu sangat sedikit, dan saya menggunakan hard disk eksternal untuk membackup data-data saya jika memang perlu di backup, teman-teman. Nah, kembali ke judul. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di sebelah kiri desktop kalian ini, di sini ada desktop, ada dokumen, download, musik, picture, video. Nah, jika kalian perhatikan ini 6 direktori ini atau 6 folder ini ikut ke sistem C. Maka apabila teman-teman punya data di sini di 6 direktori ini, maka pada saat install ulang dan kalau belum di backup datanya itu akan hilang, teman-teman. Karena apa? Karena itu ikut ke sistem. Jadi gini, teman-teman, pada saat install ulang itu kebanyakan dari kita akan memformat atau mendelete isi dari local disk C-nya untuk memberikan sistem file Windows itu yang baru. Nah, biasanya kalau saya melakukan install ulang itu, saya lihat dulu di 6 direktori ini apakah ada file yang memang sangat penting atau yang ada file-file teman kita. Biasanya teman kita itu mau pinjam laptop kita, biasanya kan kebiasaan teman-teman itu memang naruhnya di 6 direktori ini, teman-teman. Entah itu di download, dokumen, musik, picture, dan video. Coba kita lihat ke local disk C-nya. Di sini ada beberapa folder, di mana folder ini ada pada saat kita melakukan install ulang software atau melakukan install beberapa aplikasi di laptop kita. Contohnya di sini di program file C ada beberapa aplikasi yang memang saya install, dan itu foldernya secara default diarahkan ke local disk C program, teman-teman. Nah, jika kalian tidak mau kehilangan data-datanya, kalian alangkah baiknya beli hard disk yang memang eksternal, minimal ya beli 150 GB, tapi tergantung juga dari kebutuhan teman-teman atau data-data kalian. Jika data-data teman-teman banyak, saya sarankan membeli hard disk eksternal WD yang 500 GB itu sangat cukup. Dan untuk konektornya kalian bisa menggunakan 3.0 supaya bisa cepat untuk transfernya. Nah, begitu, teman-teman. Di sini saya untuk C-nya itu 131 ya, teman-teman, tidak terlalu banyak. Coba kita copy paste dan kita lihat disk clean up.
Nah, jika kalian di sini mengalami warna merah atau disknya merah, teman-teman bisa pergi ke yang tadi ini, yang saya klik kanan lalu properties, lalu ini general, klik disk clean up. Nah, biasanya di sini charge-nya laptop kita itu akan ada di sini seperti Windows Update. Nah, ini kan ada beberapa nih. Kalau kita perhatikan di sini ada Windows Update, Clean Up, Windows Upgrade. Di sini untuk Windows Update-nya ini mencapai 2 GB, dan kalian perhatikan kalau untuk menghapusnya di sini kalian bisa mencentang. Nah, kenapa saya tidak mencentang di folder download ini? Karena kalau dicentang semua file yang ada di folder download ini akan terhapus, teman-teman. Nah, maka di sini saya tidak melakukan centang, melainkan melakukan unchecklist. Oke. Jika kalian melakukan OK semua yang ingin dihapus, maka kalian klik OK, itu akan terhapus. Are you sure you want permanen? Nah, di sini ditanyakan apakah Anda ingin menghapus file ini secara permanen. Saya klik delete files, dan prosesnya akan langsung berjalan. Nah, coba kalian perhatikan di sini untuk free-nya itu masih 30 GB-an ya, teman-teman. Nanti coba kita lihat setelah cleaning file sistemnya. Di sini kenapa lama? Karena tergantung dari ukuran file kalian. Jika banyak dan besar itu akan sangat mempengaruhi ke proses cleaningnya. Apabila jika kalian laptopnya memang speknya rendah atau low end, nah itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Saran saya, jika teman-teman punya uang lebih atau budget, saya nyarankan teman-teman bisa ganti ke SSD supaya dalam menggunakan Windows atau laptop itu sangat cepat dan tidak membosankan. Oke, kembali lagi ke judul sambil lalu nunggu prosesnya. Dan teman-teman ingat, ini masih 30 GB-an ya yang free. Biasanya nanti setelah dibersihkan itu biasanya semakin bertambah, entah itu 31, entah itu 32 GB. Oke, yang tadi saya jelaskan, teman-teman sebelum melakukan install ulang, tolong cek kembali file-file yang memang ada di directory ini. Karena kenapa? Nanti pada saat install ulang itu akan hilang, teman-teman. Dan saya sarankan untuk membuat minimal 2 disk gini ya. Tapi langkah baiknya kalian bisa menggunakan 3 disk, dimana disk C, D, dan E. Dimana D dan E nantinya kalian bisa buat menyimpan datanya, teman-teman. Nah, karena di sini saya memang storage-nya kecil, maka saya menggunakan 2 storage. Nah, gimana sih Mas cara nambah storage-nya di sini? Nah, di sini oke, kalian pergi ke disk C, lalu klik kanan, manage. Nah, di sini akan tampil jendela baru. Kalian fokus ke disk management ini, storage, disk management, klik 2 kali. Nah, di sini kan ada 2 nih yang aktif, D sama C. Jika kalian ingin menambahkan, entah kalian mau ngambil di C, entah kalian mau ngambil di D, alangkah baiknya saya nyarankan kalian mengambil di D. Apabila memang sudah di D sedikit, kalian bisa ambil di C kok, tapi lebih aman di D ya. Lalu klik kanan, lalu shrink volume. Nah, di sini nanti kalian akan ditanya nih, mau berapa giga yang ingin dibuatkan shrink space-nya gitu, teman-teman, untuk membuat space barunya gitu. Nah, di sini tolong ya, kalau format MB itu 1024. Jadi ini deh, jadi kalau kalian ingin 10 GB, maka rumusnya seperti ini, dikali anggap 10 GB ya, 10 GB. Nah, ketemunya di 10.240. Nah, di sini kalian tinggal setel sesuai ini, maka secara otomatis akan dibuatkan dengan penyimpanan 10 GB, teman-teman. Oke, apakah ini sudah selesai? Ternyata masih belum, kita tunggu dulu.
Karena kenapa ini lama? Karena itu membersihkan untuk file sistem Windows yang telah diupdate. Nah, di sini kan sudah bertambah nih, 31 GB yang tadinya 30,3 GB sekarang jadi 31. Nah, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, nah jadi prosesnya cleaning file sistemnya sudah selesai. Kalau kita perhatikan di sini yang tadinya 3,3 GB sekarang jadi 31,8 GB. Nah itu kan bertambah karena file sistem untuk sampahnya tadi digunakan sekitar 2 GB. Nah mungkin cukup di sini dulu video kali ini. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa kalian share, like, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kita. Dan terima kasih.